Bocoran rahasia, Shin Tae-yong siapkan strategi anti gegana menghadapi Guinea. Dapatkan inspirasi dari mantan pemain timnas Nigeria yang jadi andalan Indonesia. Skandal terbaru mengguncang sepak bola. Wasit VAR Thailand jadi penghancur nasib timnas Indonesia di laga besar. Drama mendebarkan. PSSI dan netizen Indonesia berjuang mati-matian untuk selamatkan nasib timnas U23 dengan cara tak biasa. Sosok hebat yang mengguncang Asia. Rafael Struijk, penyerang Indonesia, bersaing ketat dalam nominasi Future Start of the Tournament Piala Asia U23. Di luar nalar, Guinea mundur dari playoff Olimpiade melawan timnas U23 Indonesia. Penemuan terbaru bikin heboh TikTok. Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bocoran rahasia, Shin Tae-yong siapkan strategi anti gegana menghadapi Guinea. Dapatkan inspirasi dari mantan pemain timnas Nigeria yang jadi andalan Indonesia. Piala Olimpiade Paris 2024 semakin mendekat dan perjuangan timnas U23 Indonesia menjadi semakin garang. Shin Tae-yong sang pelatih tidak menyia-nyiakan waktu untuk meracik taktik demi taktik guna menghadapi Guinea yang bersemangat. Namun, apa rahasia di balik permainan kuat pemain Guinea? Osa Saha yang dahulu membela timnas Indonesia dengan kegigihan luar biasa memberikan bocoran berharga. Ia, yang kini menjadi warga negara Indonesia setelah proses naturalisasi, mengungkapkan bahwa kekuatan utama Guinea terletak pada mental juang mereka yang luar biasa. Saya melihatnya mereka memiliki mental yang tak tergoyahkan, tidak peduli apa situasinya. Mereka selalu menunjukkan semangat juang yang mengagumkan, ujar Osa Saha dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang menghadapi tantangan ini. Pasalnya, mayoritas pemain Guinea adalah pemain berpengalaman yang juga membela tim senior di luar negeri. Tapi jangan putus asa. Meskipun Indonesia berada jauh di belakang dalam peringkat FIFA, kekuatan mental mereka bisa menjadi senjata utama dalam pertarungan ini. Saya percaya pada Garuda Muda, mereka memiliki mental yang tangguh, dan dengan semangat yang sama, mereka bisa meraih kemenangan, tegas Osa Saha. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pemikiran bahwa perbedaan peringkat akan menghentikan Indonesia. Ini bukanlah pertarungan fisik semata, tapi pertarungan mental dan semangat juang yang membara. Mari bersiap-siap, karena pertandingan ini akan menjadi pesta kekuatan dan semangat. Skandal terbaru mengguncang sepak bola. Wasit VAR Thailand jadi penghancur nasib timnas Indonesia di laga besar. Beredar kabar yang mengguncang dunia sepak bola. Apakah wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Phudom, akan menjadi pembawa malapetaka bagi timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024? Kabar yang mengejutkan ini didapat dari pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, yang mengungkap bahwa Sivakorn Phudom kembali dipercaya sebagai wasit VAR untuk timnas Indonesia U23. Ini sudah keempat kalinya Indonesia harus berurusan dengan Sivakorn, dan ironisnya, kekalahan selalu menyertai setiap pertandingan yang dipimpinnya, ungkap Bung Ropan. Pertanyaannya, mengapa AFC terus-menerus menunjuk Sivakorn Phudom, padahal masih banyak wasit lain yang bisa dipilih? Saya bingung dengan keputusan AFC. Setiap kali Indonesia bermain, Sivakorn selalu muncul, padahal ada banyak wasit lain yang kompeten, tambahnya. Peristiwa memilukan ini terjadi sepanjang tahun 2024, di mana Indonesia selalu merasakan kekalahan setiap kali Sivakorn bertugas. Mulai dari kekalahan 1-3 dari Irak hingga kegagalan menghadapi Qatar U-Strip 23 dengan skor 0-2. Bahkan di laga semifinal dan perebutan posisi 3 Piala Asia U23, Indonesia kembali menelan kekalahan dengan Sivakorn di belakang layar. Namun meski dihadapkan pada ketidakadilan ini, harapan masih terbuka bagi timnas Indonesia U23. Mereka harus menghadapi Guinea U-Strip 23 dalam laga playoff yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis.
Meskipun sulit, kesempatan untuk meraih kemenangan masih ada. Tetap semangat Garuda Muda! Drama mendebarkan. PSSI dan netizen Indonesia berjuang mati-matian untuk selamatkan nasib timnas U23 dengan cara tak biasa. Kisah dramatis melanda dunia sepak bola Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Arya Sinulinga, telah mengeluarkan segala upaya untuk membujuk Ipswich Town agar melepas Elkan Bagot ke timnas U23 Indonesia dalam laga krusial melawan Guinea pada Kamis 9 Mei. Inilah saat yang paling penting bagi anak asuh Shin Tae-yong, di mana nasib mereka tergantung pada hasil pertandingan ini. Dalam keputusan yang akan diambil oleh skuad Garuda Muda, keberadaan Elkan Bagot diyakini dapat memberikan kekuatan ekstra. Namun tidak semudah itu. Elkan Bagot sebelumnya absen di Piala Asia U23 karena keterlibatannya bersama Bristol Rovers. Namun dengan berakhirnya musim Liga 1 Inggris musim ini, peluang bagi Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia pun terbuka lebar. Tetapi segalanya tergantung pada izin yang diberikan oleh Ipswich Town. Arya Sinulinga tak segan-segan menggunakan akun pribadinya di Instagram untuk memohon kepada Ipswich Town agar melepas Bagot. Mohon bantuannya Ipswich Town agar Elkan Bagot dapat diberikan izin memperkuat Indonesia di play-off Olimpiade, tulis Arya dengan hati yang terbuka. Namun Arya tak sendirian dalam pertempurannya ini. Ia meminta netizen Indonesia untuk turut serta dengan cara yang sopan. Mari bergerak tapi dengan sikap yang pantas, pesannya kepada netizen. Perjuangan ini tidaklah tanpa preseden. Kasus serupa pernah terjadi dengan Nathan Chuaon. Setelah meninggalkan timnas U23 Indonesia untuk kembali ke klubnya di Belanda, Heerenveen FC, netizen dengan gigih meminta klub tersebut untuk melepaskan Nathan. Dan akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil dengan Nathan kembali memperkuat timnas Indonesia. Inilah drama yang mempesona dari dunia sepak bola Indonesia yang penuh liku-liku dan ketegangan. Sosok hebat yang mengguncang Asia. Rafael Struijk, penyerang Indonesia, bersaing ketat dalam nominasi Future Start of the Tournament Piala Asia U23. Inilah berita mengejutkan yang membuat kita bangga. Penyerang andalan timnas Indonesia U23, Rafael Struijk, telah diakui sebagai salah satu nomine Future Start of the Tournament Piala Asia U23. Penghargaan ini disematkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia dan Rafael menjadi satu dari 6 pemain yang berbakat di turnamen tersebut. Pencapaian Rafael ini sungguh membanggakan, terutama setelah penampilannya yang gemilang di babak perempat final. Saat itu dengan 2 golnya, Rafael membawa timnas Indonesia U23 bermain imbang 2-2 dengan Korea Selatan U23 yang akhirnya dimenangkan melalui adu penalti 11-10. Kehadirannya begitu vital bagi skuad Garuda Muda dan keberadaannya di lapangan sangat dirindukan ketika absen karena akumulasi kartu saat timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 di semifinal. AFC pun tidak melewatkan kontribusi luar biasa dari Rafael yang diakui sebagai pemain yang mengukir sejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan golnya yang spektakuler dari jarak 25 yard, Rafael menjadi sosok kunci dalam kemenangan melawan Korea Selatan. Namanya bersanding dengan Ali Jasim, pemain Irak yang juga mencuri perhatian dengan menjadi top skor turnamen. Meskipun pesaingnya sangat tangguh, Rafael berhasil menduduki posisi kedua dalam polling AFC dengan 34%, hanya kalah dari Ali Jasim yang mendominasi dengan 65% suara. Kita semua bangga atas pencapaian luar biasa Rafael Struijk ini dan semoga dia terus menunjukkan performa gemilang untuk sepak bola Indonesia. Di luar nalar, Guinea mundur dari play-off Olimpiade melawan timnas U23 Indonesia. Penemuan terbaru bikin heboh TikTok. Simak terus ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham.
Kehebohan melanda dunia sepak bola dengan munculnya sebuah video viral di TikTok yang mengklaim bahwa Guinea telah memutuskan untuk mundur dari pertandingan playoff Olimpiade melawan timnas U23 Indonesia. Dalam video tersebut terlihat pelatih Guinea, Kaba Diawara, memberikan pernyataan yang mengejutkan dalam sebuah sesi jumpa pers. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh para pendukung timnas Indonesia yang merasa bahwa ini adalah berita baik bagi skuad Garuda Muda. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Sayangnya dalam sebuah laporan dari antara yang dikutip oleh Bola Sport, ternyata klaim tersebut adalah hoaks. Video tersebut sebenarnya merupakan potongan dari wawancara Kaba Diawara sebelum pertandingan Guinea melawan Kongo pada Piala Afrika 2023. Dalam wawancara itu, Diawara justru menyatakan tekadnya untuk memenangkan pertandingan tersebut tanpa ada pembicaraan tentang pengunduran diri dari turnamen atau pertandingan melawan Indonesia. Kesalahpahaman ini muncul karena terjemahan yang tidak akurat dalam video TikTok yang membuat banyak orang percaya bahwa Guinea benar-benar telah mundur. Namun kenyataannya Guinea tetap akan bertanding melawan timnas U23 Indonesia dalam pertandingan yang sangat dinantikan. Ini adalah momen krusial bagi kedua tim dengan hanya satu tiket tersisa untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Dengan posisi mereka di peringkat 4 dalam turnamen masing-masing, Guinea dan Indonesia siap untuk bersaing sengit demi mewujudkan impian mereka. Takdir di tangan mereka. Gelandang timnas U23 Indonesia bersiap-siap untuk menaklukkan Guinea dan mengamankan tiket keajaiban Olimpiade 2024. Energi perjuangan membara saat ini mengalir di setiap pembuluh darah pemain timnas U23 Indonesia, terutama di jantung gelandangnya, Iksanul Zikrak, yang telah bersumpah untuk membawa skuad Garuda Muda menuju kemenangan gemilang melawan Guinea, memastikan tempat mereka di Olimpiade di Paris. Dalam beberapa hari ke depan, pertempuran epik ini akan terjadi di lapangan Clairefontaine, Paris, pada Kamis 9 Mei. Ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, melainkan sebuah ujian nyata bagi semangat dan tekad tim merah putih. Pertarungan melawan Guinea bukanlah sekadar sebuah laga, melainkan sebuah perang hidup mati bagi para pemain Indonesia. Kemenangan adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk mewujudkan impian panjang melampaui batas waktu yang telah berlangsung selama 68 tahun. Kesempatan ini adalah hadiah bagi bangsa Indonesia untuk kembali merasakan panggung Olimpiade setelah sekian lama. Namun, sejarah tidak menjamin kesuksesan. Timnas U23 Indonesia telah merasakan pahitnya kegagalan di Piala Asia U23, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka bangkit dari kekalahan, siap untuk melangkah maju dan menyerbu dengan semangat yang menggebu-gebu. Iksanul Zikrak, pilar utama di tengah lapangan, telah menegaskan bahwa mereka siap menghadapi segala rintangan. Meski terbebani oleh perjalanan panjang dari Qatar ke Paris, para pemain telah beradaptasi dengan cuaca yang jauh berbeda. Kelelahan hanya sebentar, semangat mereka tak tergoyahkan. Dengan tekad baja dan semangat yang membara, timnas U23 Indonesia telah mengisi hari-harinya dengan persiapan yang matang. Mereka telah bersiap dengan latihan keras dan adaptasi terhadap kondisi di Paris. Setiap tetes keringat adalah bukti dari tekad yang bulat untuk meraih kemenangan. Dengan mata setajam elang, mereka mengamati setiap gerak lawan. Mereka bertekad untuk mengamankan tiket keajaiban Olimpiade 2024 Paris, dan untuk itu mereka bersiap melakukan segalanya. Waktunya telah tiba. Saat ini adalah saat mereka menunjukkan kemampuan terbaiknya, memberikan segalanya di lapangan dan menaklukkan Guinea dengan kemasyuran. Tak ada lagi waktu untuk ragu, hanya ada ruang untuk pertarungan, dan mereka siap untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Semua mata tertuju pada mereka dan semoga dengan tekad dan kerja keras, mereka bisa mewujudkan impian panjang bangsa ini. Erick Thohir berjuang mati-matian. Ini cara dia bujuk klub Cerezo Osaka untuk lepas Justin Hubner demi kemenangan melawan Guinea.
Semangat perjuangan Erick Thohir dalam membujuk klub Cerezo Osaka untuk melepaskan Justin Hubner demi pertandingan krusial Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 telah menjadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti upaya luar biasa yang dilakukan untuk memastikan kehadiran pemain kunci ini dalam pertarungan yang akan datang. Timnas Indonesia U23 memasuki pertarungan hidup mati saat mereka bersiap menghadapi Timnas Guinea U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris. Setelah melalui perjalanan yang penuh tantangan di Piala Asia U23 dan hanya finish di peringkat keempat, kini saatnya bagi Garuda Muda untuk menghadapi ujian terbesar mereka. Laga playoff yang akan berlangsung di Clairefontaine, Paris, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024, menuntut kedua tim untuk memberikan yang terbaik demi memastikan tempat mereka di ajang olahraga terbesar di dunia. Sementara Timnas Guinea U23 telah mempersiapkan diri dengan matang, tantangan bagi Timnas Indonesia U23 semakin rumit. Kehilangan beberapa pemain kunci, termasuk Justin Hubner dari klub Cerezo Osaka, menambah kerumitan skuad yang harus dihadapi. Namun semangat tak kenal menyerah membakar Erick Thohir dan PSSI untuk melakukan lobi keras kepada Cerezo Osaka agar mereka bersedia melepaskan Hubner. Upaya ini menuai sorotan dari media Vietnam Soha yang menyoroti keputusan taktis ini. Dalam artikelnya, Soha menggambarkan betapa pentingnya kehadiran Hubner dalam pertarungan melawan Guinea. Meskipun dihadapkan pada rintangan besar, Erick Thohir dan timnya berjuang keras demi memastikan kehadiran pemain kunci ini. Kritikan dari media Vietnam juga menggarisbawahi kekuatan Timnas Guinea U23 yang dianggap lebih unggul dari Timnas Indonesia U23, baik dari segi kekuatan maupun fisik. Namun semangat juang Garuda Muda tidak akan surut karena mereka siap menghadapi tantangan dengan tekad yang bulat. Drama dan perjuangan. Shin Tae-yong mengeluhkan segalanya setelah tiba di Paris, Prancis untuk laga playoff Olimpiade Paris. Semangat perjuangan dan drama menyelimuti kisah kepindahan Timnas U23 Indonesia ke Paris, Prancis untuk menghadapi laga playoff Olimpiade 2024. Namun suasana yang dihadapi oleh pelatih mereka, Shin Tae-yong, tidak sesuai dengan harapan. Setelah perjalanan yang melelahkan, skuad Garuda Muda akhirnya tiba di Paris untuk menantang takdir mereka dalam laga play-off Olimpiade. Namun, apa yang mereka hadapi di Paris sungguh berbeda dengan Qatar, tempat latihan mereka sebelumnya. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, menyuarakan keluhannya terhadap perbedaan kondisi di Paris. Latihan di Qatar didominasi oleh pemulihan, sementara di Paris tantangan baru muncul. Perbedaan suhu yang drastis membuat para pemain merasa tidak nyaman. Dari cuaca panas Qatar yang mencapai 35 derajat Celcius, mereka kini harus beradaptasi dengan suhu dingin Paris. Pengontrolan kondisi pemain menjadi kunci utama agar mereka tetap fit dan fokus pada pertandingan mendatang. Tidak hanya itu, masalah lain juga muncul seperti kesulitan mencari makanan yang sesuai dan waktu istirahat yang terbatas. Booking hotel yang terburu-buru pun menambah beban mereka. Namun dalam semua kesulitan itu, Shin Tae-yong tetap tegar dan berusaha menjaga semangat timnya tetap berkobar. Tidak hanya masalah cuaca dan fasilitas, skuad Garuda Muda juga harus beradaptasi dengan kondisi lapangan di INF Clairefontaine. Meskipun tidak sebagus lapangan di Qatar, mereka harus menerima dan berjuang di bawah standar. Meski dihadapkan pada tantangan yang berat, semangat dan tekad untuk meraih kemenangan tidak luntur. Drama dan perjuangan menjadi bagian dari kisah mereka menuju keajaiban Olimpiade 2024. Dipuja oleh AFC, supporter fanatik Timnas Indonesia U23 dinobatkan sebagai yang terbaik di Piala Asia U23. Suasana kebanggaan dan kekaguman memenuhi udara saat AFC mengumumkan bahwa supporter fanatik Timnas Indonesia U23 telah dinobatkan sebagai yang terbaik selama Piala Asia U23 di Qatar. Dukungan yang menggebu-gebu sepanjang turnamen telah menjadi sorotan tersendiri.
Penampilan gemilang timnas Indonesia U23 tidak hanya memukau dalam pertandingan, tetapi juga menggugah hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Perjalanan luar biasa mereka hingga merebut posisi 4 adalah bukti nyata dedikasi dan semangat yang membara. Setiap langkah Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya selama turnamen telah menjadi sumber kejutan dan inspirasi. Dari mengalahkan timnas Australia U23 hingga menghadapi timnas Korea Selatan U23, mereka telah menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang luar biasa. Namun di balik keberhasilan mereka tidak bisa dilupakan peran penting para supporter fanatik. Dukungan yang luar biasa dan tak kenal lelah dari tribun stadion telah menjadi pemandangan yang mengharukan. Bahkan ada yang rela datang dari jauh hanya untuk memberikan dukungan moral kepada tim kesayangan mereka. Kostum-kostum unik yang dikenakan para supporter menjadi warna tersendiri dalam turnamen ini mencuri perhatian tidak hanya dari AFC, tetapi juga dari seluruh dunia. Kontribusi mereka diakui oleh AFC sebagai faktor yang ikut mengangkat popularitas Piala Asia U23. Saat ini, supporter Indonesia adalah yang paling bersemangat, demikian disampaikan oleh AFC dalam rilis resmi mereka. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kebanggaan supporter timnas Indonesia U23 tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia. Sekarang, supporter tersebut akan kembali menyemangati tim kesayangan mereka dalam laga playoff Olimpiade Paris melawan timnas Guinea U23. Pertarungan epik ini akan menjadi momen baru untuk menunjukkan kekuatan dan semangat sejati Garuda Muda. Kekalahan pahit, namun tak menyerah. Pelatih timnas wanita U17 Indonesia bersiap hadapi Korea Selatan dan Korea Utara dengan semangat baru. Meski timnas wanita U17 Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Filipina dengan skor 1-6 pada laga pembuka grup A Piala Asia Wanita U17. Pelatih Satoru Mochizuki tetap penuh apresiasi terhadap semangat dan usaha yang ditunjukkan oleh anak-anak asuhnya. Mochizuki menekankan pentingnya keberanian dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. Saya melihat tadi para pemain terus berusaha hingga akhir pertandingan. Tak menyerah begitu saja, itu bagus, ungkap Mochizuki dengan penuh semangat mengapresiasi ketekunan timnya meski dalam situasi sulit. Namun, kekalahan tersebut tidak membuat semangat tim meredup. Sebaliknya, mereka bangkit dengan semangat baru untuk menghadapi dua laga berikutnya. Mochizuki berharap agar timnya dapat tampil lebih baik saat melawan Korea Selatan pada 9 Mei 2024 dan Korea Utara pada 12 Mei 2024. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah kekalahan ini. Harapannya di pertandingan berikutnya kita bisa tampil lebih baik, ujar Mochizuki dengan tekad yang bulat untuk mengubah nasib timnya. Meski mengetahui bahwa lawan selanjutnya, terutama Korea Utara, adalah tantangan yang berat, Mochizuki tetap optimis bahwa timnya dapat memberikan perlawanan yang lebih baik. Meskipun hasil laga antara Korea Selatan dan Korea Utara menunjukkan dominasi yang kuat dari tim Utara, Mochizuki menekankan bahwa semangat dan determinasi akan menjadi kunci utama bagi timnas wanita U17 Indonesia dalam menghadapi pertandingan selanjutnya. Mereka mungkin tim yang bagus, tapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Harapannya kami bisa tampil lebih baik lagi saat bertemu dengan kedua tim tersebut, tuturnya, dengan semangat perjuangan yang membara. Drama kekalahan telak. Ultimatum Claudia Schooneman, suara kalian harus terdengar. Dalam suasana yang syarat dengan dramatis, Claudia Schooneman, pemain timnas wanita U17 Indonesia, membeberkan dua alasan yang menjadi penyebab kekalahan memilukan timnya dalam pertarungan sengit melawan Filipina. Pertarungan itu berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai babak pembuka dalam grup A Piala Asia Wanita U17. Meskipun mencatatkan gol tunggal bagi timnya pada menit ke-12, Claudia Schooneman mengaku bahwa kekalahan itu menandai masalah dalam persiapan yang tergesa-gesa. Kita sudah berusaha sekuat tenaga.
Namun persiapan hanya berlangsung 1 bulan dan masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga kedepannya kita bisa melakukan perbaikan dan menjadi lebih kompak lagi. Step by step kita bisa lebih baik lagi, ucapnya dengan nada penuh harap. Tak hanya itu, Scho Uneman juga menyoroti kurangnya komunikasi di antara rekan-rekannya di lapangan. Dalam momen yang penuh tekanan, ia meminta agar semua pemain timnas wanita U17 Indonesia berani bersuara. Kita harus lebih aktif berkomunikasi di lapangan. Jangan biarkan lapangan menjadi sunyi, suara kalian harus terdengar, tegasnya dengan ekspresi penuh tekad. Meskipun kekalahan tersebut memberikan pukulan berat bagi tim, mereka masih memiliki 2 laga tersisa di grup A. Dengan laga melawan Korea Selatan pada 9 Mei 2024 dan Korea Utara pada 12 Mei 2024, Scho Uneman berharap agar timnya mampu bangkit dan menunjukkan penampilan yang lebih baik. Kita harus mempelajari cara bermain Korea Selatan dan memberikan yang terbaik dari diri kita pastinya. Kita akan tampil lebih kuat lagi nanti, katanya dengan mata yang berbinar penuh semangat. Skandal penyiraman air keras. Faisal Halim, pemain timnas Malaysia, mengancam pensiun dini. Kasus penyiraman air keras terhadap Faisal Halim, pemain timnas Malaysia, menciptakan gelombang kontroversi yang mengguncang dunia sepak bola. Insiden mengerikan itu terjadi pada Minggu sore, tanggal 5 Mei 2024, di salah satu pusat perbelanjaan di kota Damansara, Selangor, Malaysia. Menurut laporan Stadium Astro, luka bakar yang dialami Faisal mencapai tingkat 4 yang mengindikasikan keparahan yang serius. Saat ini, Faisal sedang menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Namun ironisnya, kemungkinan pensiun dini terancam menghampiri pemain tersebut. Ada kemungkinan Faisal Halim harus merelakan pensiun lebih awal dari sepak bola akibat dampak penyiraman air keras ini, ungkap jurnalis Stadium Astro Suhomi Zainal Anam dengan nada prihatin. CEO Selangor FC Johan Kamal Hamidon menyatakan bahwa Faisal akan mendapatkan perawatan terbaik, termasuk menggunakan obat khusus dari Australia untuk mengatasi luka bakarnya. Namun keadaan cairan asam sulfat pekat yang digunakan oleh pelaku semakin memperparah situasi. Lukanya cukup parah, ia sadar, tetapi kondisi tubuhnya parah. Cairan yang mengenai tubuhnya adalah asam sulfat pekat, ungkap Johan dengan nada serius. Sementara Faisal sendiri telah menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Shah-Alam, Malaysia. Belum diketahui apakah dia akan pulih sepenuhnya atau harus menjalani operasi lanjutan. Polis Diraja Malaysia masih aktif melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menyebabkan kegoncangan besar ini dalam dunia sepak bola.